Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12B dengan judul Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen Komunikasi Digital di Platform X UNJ Manifest melalui unggahan anonim. Bisa next slide. Di sini yang beranggotakan saya Valinda Nisa dan Siti Naila. Bab 1. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi di era digital telah mengubah cara individu dalam berinteraksi dan menyampaikan pesan. Berdasarkan survei perilaku pengguna internet oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, sebanyak 51,5% pengguna memanfaatkan internet untuk mengakses media sosial. Media sosial menjadi salah satu sarana utama yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, luas, dan tanpa batas ruang serta waktu. Platform X sebagai salah satu media sosial yang populer menyediakan ruang bagi pengguna untuk berbagi informasi, opini, dan pengalaman secara terbuka kepada khalayak. Dalam perkembangannya, muncul praktik komunikasi yang memungkinkan pengguna menyampaikan pesan secara anonim. Anonimitas ini memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk mengungkapkan berbagai hal, termasuk opini pribadi, pengalaman sensitif, hingga isu-isu yang mungkin sulit disampaikan secara terbuka. Keberadaan internet memberikan kemudahan dalam berbagai aspek seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kemudian akses dan penggunaan, serta menyediakan informasi yang luas tanpa batas. Fauzi et al. Selanjutnya, salah satu bentuk praktik tersebut dapat dilihat pada akun UNJ Fest di platform X yang berfungsi sebagai wadah bagi pengguna untuk mengirimkan dan mempublikasikan pesan secara anonim tanpa mencantumkan identitas asli pengirim. Keberadaan akun anonim seperti UNJ Fest menciptakan dinamika komunikasi digital yang khas. Pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi individu, tetapi juga memicu interaksi antar pengguna melalui batasan, tanda suka, maupun penyebaran ulang. Interaksi ini menunjukkan adanya proses komunikasi yang melibatkan berbagai pihak dan membentuk ruang diskusi publik di media sosial. Selain itu, penggunaan bahasa, gaya penyampaian, serta simbol-simbol seperti emoji turut memperkaya cara pesan disampaikan dan dipahami. Namun, komunikasi digital dalam konteks anonim tidak terlepas dari berbagai implikasi. Di satu sisi, anonimitas memungkinkan keterbukaan dan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Di sisi lain, keterbatasan identitas serta minimnya isyarat nonverbal dapat menimbulkan beragam interpretasi terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini menjadikan komunikasi digital sebagai suatu praktik yang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna dan realitas sosial di ruang digital. Untuk memahami hal tersebut, diperlukan pendekatan analisis yang mampu mengungkap makna di balik teks dan interaksi yang terjadi. Analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Theo van Leeuwen digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana komunikasi digital dalam unggahan anonim direpresentasikan, serta bagaimana relasi sosial dan makna dibentuk melalui bahasa yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika komunikasi digital, khususnya dalam konteks anonimitas pada media sosial. Selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis komunikasi digital yang terjadi dalam unggahan anonim pada platform X, khususnya pada UNJ Fest. Fokus utama diarahkan pada bagaimana pesan-pesan anonim disampaikan oleh pengguna, serta bagaimana interaksi yang muncul sebagai respons terhadap unggahan tersebut. Hal ini mencakup bentuk interaktivitas yang terjadi, seperti balasan, tanggapan, dan keterlibatan pengguna dalam ruang diskusi digital. Dengan demikian, secara umum, fokus dari penelitian kualitatif meliputi 1. Bagaimana bentuk tanggapan komunikasi digital yang terdapat dalam unggahan akun anonim UNJ Fest di platform X.
Bagaimana makna teks di dalam unggahan anonim merepresentasikan aktor sosial berdasarkan perspektif analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Bagaimana komunikasi digital disrupsi melalui penggunaan bahasa dalam unggahan anonim di platform X. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap perilaku, persepsi, dan motivasi individu dalam latar yang alami. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel secara statistik, melainkan untuk menginterpretasikan makna berdasarkan perspektif informan. Dengan demikian, secara umum, tujuan dari penelitian kualitatif ini meliputi 1. Untuk mengetahui bentuk tanggapan komunikasi digital yang terdapat dalam unggahan akun anonim UNJFX di platform X. 2. Untuk mengetahui makna teks di dalam unggahan anonim merepresentasikan aktor sosial berdasarkan perspektif analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. 3. Untuk mengetahui makna komunikasi digital disrupsi melalui penggunaan bahasa dalam unggahan anonim di platform X. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terlihat dari manfaat akademis dan praktis, yaitu 1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu komunikasi dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ilmu komunikasi. Yang kedua, secara praktis diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan kontribusi kepada pihak-pihak yang mengelola platform X untuk moderasi konten berbahaya dan pengembangan fitur transparansi, serta untuk masyarakat luas melalui edukasi praktis untuk mendeteksi narasi bias di media sosial. Selanjutnya bab 2. Baik, selanjutnya ada di bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada tinjauan konseptual. Analisis wacana kritis merupakan pendekatan untuk mengungkap bagaimana bahasa membentuk ideologi sosial dan relasi kekuasaan. Dalam buku Critical Discourse Analysis, How Can Awareness of CDA Be Raised? Analisis ini bukan hanya analisis linguistik saja, melainkan alat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap manipulasi media dan pendidikan. Leeuwen menguraikan bahwa representasi aktor sosial melalui strategi eksklusi di mana aktor dominan sering dipersonalisasi, sementara yang lemah digeneralisasi. Contohnya dalam pemberitaan teroris, dieksklusikan dari konteks sosial untuk melegitimasi kekerasan guna menyembunyikan pelaku sehingga mempertahankan hegemoni. Seluruh wacana pada dasarnya merupakan bentuk rekontekstualisasi untuk rekontekstualisasi atas praktik sosial, yang mana artinya ketika suatu peristiwa, tindakan, institusi, atau aktor sosial dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam teks, realitas tersebut tidak hadir secara utuh, melainkan telah melalui proses pemilihan unsur tertentu, penghilangan unsur lain, penataan ulang, dan penyesuaian dengan tujuan komunikatif tertentu. Beberapa aspek praktik sosial dapat dikeluarkan dari teks, diubah bentuknya, atau diberi tambahan berupa tujuan, penilaian, maupun legitimasi yang sangat penting untuk membongkar bagaimana teks merepresentasikan dunia sosial secara tidak netral, melainkan melalui mekanisme diskursif yang syarat makna dan kepentingan. Van Leeuwen 2008. Selanjutnya ada komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan proses komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media dalam menyampaikan pesan. Dalam konteks ini, komunikasi tidak lagi berlangsung secara langsung, melainkan dimediasi oleh perangkat seperti komputer, telepon seluler, dan jaringan internet. Melalui teknologi tersebut, individu dapat bertukar informasi dengan lebih mudah dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Komunikasi digital dipahami sebagai proses penyampaian pesan yang berlangsung melalui teknologi digital dengan melibatkan berbagai elemen komunikasi seperti sumber, saluran, pesan, dan penerima. Dalam penelitian Muhammad L. Astal 2005, komunikasi digital didefinisikan sebagai proses di mana sumber menggunakan saluran interaktif untuk mengirimkan pesan kepada penerima yang memiliki kesempatan luas untuk memberikan umpan balik.
Keberadaan platform digital turut mempengaruhi cara pesan diproduksi dan dipahami oleh halayak. Karakteristik media digital yang cepat dan instan seringkali mendorong pengguna untuk menyampaikan pesan secara singkat, padat, dan kontekstual. Akibatnya, makna dalam komunikasi tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaian serta interpretasi yang dilakukan oleh audiens dalam konteks tertentu. Yang ketiga ada anonimitas. Anonimitas merupakan kondisi di mana identitas individu tidak diketahui dan tidak diungkapkan dalam suatu interaksi komunikasi. Dalam konteks komunikasi digital, anonimitas merujuk pada keadaan di mana identitas pengirim pesan tidak dapat dikenali oleh pihak lain, sehingga individu dapat berkomunikasi tanpa keterikatan identitas personal. Macmillan 2024. Konsep anonimitas dipahami sebagai keadaan ketika tidak terdapat informasi yang menghubungkan data dengan identitas partisipan, sehingga individu tidak dapat dikenali baik secara langsung maupun tidak langsung. Anonimitas juga dibedakan dari kerahasiaan atau confidentiality, di mana dalam kerahasiaan identitas masih diketahui dan juga tetap dijaga. Sedangkan dalam anonimitas, identitas tidak benar-benar diketahui karena dianggap sebagai bentuk perlindungan identitas yang lebih kuat dan berada dalam suatu spektrum yang berdasarkan tingkat keteridentifikasian individu dalam suatu komunikasi, menurut Badam Pudi 2022. Selanjutnya adalah media sosial X. Platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter merupakan media sosial yang berfungsi sebagai ruang komunikasi publik berbasis teks yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan terbuka. Platform ini menjadi salah satu media utama dalam pembentukan wacana publik karena memungkinkan pengguna untuk menyampaikan opini serta merespon isu secara real-time tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial termasuk platform X telah berkembang menjadi saluran utama dalam distribusi informasi dan pembentukan opini publik di era digital. Platform X memiliki berbagai fitur yang mendukung interaksi antar pengguna, seperti hashtag, reply, mention, thread, dan direct message. Fitur-fitur tersebut mendukung terjadinya komunikasi dua arah, bahkan multidirectional, di mana pengguna tidak hanya sebagai penerima pesan, tetapi juga pihak yang aktif dalam menciptakan informasi dan ruang interaksi sosial yang dinamis, menurut Hasan dan Utami 2022. Selanjutnya ada review literatur. Penelitian oleh Nurul Hasbi, Sunyoto Usman, dan Hedi Pujo Santosa berjudul Anonimitas di Media Sosial, yaitu sarana kebebasan berekspresi atau patologi demokrasi, menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran akun Twitter anonim dalam kontestasi Pilpres 2014. Serta mengungkap praktik kekuasaan di baliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun anonim tidak semata menjadi ruang kebebasan berekspresi, melainkan juga dimanfaatkan sebagai kepentingan elit politik untuk membangun wacana tertentu. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji anonimitas di media sosial X atau Twitter melalui pendekatan analisis wacana kritis, tetapi berbeda pada model analisisnya dan fokus kajiannya. Penelitian selanjutnya oleh Dita Prasanti dan Indriani berjudul Media Sosial dan Whistleblowing, studi kasus akun Twitter @Journal dalam menyampaikan kritik sosial, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis isi. Penelitian ini membahas Twitter sebagai sarana whistleblowing dalam menyampaikan kritik sosial dan hasil bahwa akun tokoh publik dapat menjadi ruang publik alternatif untuk menyampaikan kritik kebijakan secara terbuka. Penelitian selanjutnya oleh Nanik Suryana, Adi Syaiful Mukhtar, dan Muhammad Atikur Rahman berjudul Kuasi Narasi, Kuasa Gramatika, Strategi Inklusi Panduan dalam Pemberitaan Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM, yang bertujuan untuk mengungkap strategi representasi aktor sosial dalam pemberitaan aksi mahasiswa dengan pendekatan kualitatif, yang menggunakan teori panduan yang menunjukkan adanya strategi diferensiasi
abstraksi, dan asimilasi, di mana asimilasi membuat aktor menjadi anonim, dan penelitian ini relevan karena sama-sama menggunakan teori panduan untuk membahas pengaburan aktor sosial. Selanjutnya ada penelitian dari Zeni Aryani yang berjudul Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen pada e-book Sejarah Penggusuran di Jakarta era tahun 1970 sampai 1980. Tempo Publishing bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk strategi inklusi dan eksklusi dalam e-book melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 69 data strategi inklusi dan eksklusi yang menandakan kecenderungan teks dalam mengaburkan aktor sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Reski Amalia yaitu mengungkap ideologi teks berita COVID-19 berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis Theo Van Leeuwen, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, serta model analisis wacana kritis yang bertujuan untuk mengungkap ciri ideologi, eksklusi, dan inklusi dalam pemberitaan COVID-19 mengenai tindak kejahatan pada media daring cnnews.com dan fajar.co.id serta mengidentifikasi perbedaan strategi wacana yang digunakan oleh kedua media tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri ideologi eksklusi tampak melalui strategi pasifasi dan nominalisasi. Sedangkan pada inklusi ditemukan strategi objektivasi, nominasi, identifikasi, determinasi, indeterminasi, asimilasi, dan individualisasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan analisis wacana kritis Theo Van Leeuwen untuk menelaah representasi aktor sosial dalam teks. Penelitian oleh Emir Salim dan Harun Deliana Dewi berjudul Perbandingan Strategi Pemberitaan Biorka dalam Media Berita Daring. Analisis wacana kritis dengan teori panduan bertujuan untuk melihat perbedaan strategi inklusi dan eksklusi dalam pemberitaan bilingual mengenai Biorka melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis korpus linguistik. Penelitian oleh Maharduta Adi Wijaya dan Irwan Dwi Arianto yang berjudul Curhat Anonimitas di Media Sosial melalui akun manifest Twitter @s oleh Remaja Awal Surabaya membahas anonimitas dalam akun manifest Twitter dengan pendekatan interpretatif dan analisis tekstual menggunakan teori self-disclosure digital. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Emi Rosvita yang berjudul Strategi Inklusi dalam Berita Kriminalitas, tema pemerkosaan surat kabar harian pagi Pos Metro Padang, kajian analisis wacana kritis perspektif Theo Van Leeuwen bertujuan mendeskripsikan strategi inklusi dan pemarginalan aktor sosial dalam berita kriminalitas melalui pendekatan kualitatif deskriptif, di mana hasil penelitian menunjukkan adanya strategi objektivasi, abstraksi, kategorisasi, identifikasi, determinasi, dan individualisasi serta pemarginalan terhadap kelompok tertentu. Berikut merupakan tabel dari kajian literatur. Selanjutnya ada perspektif teoritis, yaitu teori Computer Mediated Communication. Teori CMC merupakan proses komunikasi yang terjadi melalui perantara teknologi digital yang memungkinkan individu untuk berinteraksi tanpa kehadiran fisik secara langsung. Dalam kajian komunikasi, CMC dipahami sebagai bentuk komunikasi yang dimediasi oleh perangkat teknologi seperti komputer dan internet, yang memungkinkan pertukaran pesan secara cepat dan luas dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, dan media lainnya. CMC ini memiliki karakteristik utama berupa keterbatasan isyarat nonverbal dibandingkan komunikasi tatap muka, sehingga komunikasi lebih banyak bergantung pada pesan berbasis teks yang membuat proses penyampaian dan pemaknaan pesan menjadi lebih terbuka terhadap interpretasi karena individu tidak dapat secara langsung menangkap ekspresi, intonasi, maupun bahasa tubuh dari lawan bicara. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah komunikasi digital. Variabel tersebut dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses komunikasi berlangsung. Dalam unggahan akun anonim yaitu @oij__ di platform X,
Komunikasi digital dalam penelitian ini menunjukkan cara pengguna untuk menyampaikan pesan, berinteraksi, serta membentuk makna melalui media yang berbasis teknologi digital. Melalui unggahan anonim, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana ekspresi dan interaksi sosial dalam ruang digital. Selanjutnya ada bab 3. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi yang dibentuk melalui interaksi sosial dan proses komunikasi. Dalam konteks komunikasi digital, makna tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk dan dinegosiasikan melalui bahasa, simbol, dan interaksi antar pengguna. Paradigma ini relevan digunakan untuk memahami bagaimana pesan dalam unggahan anonim di media sosial tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk makna tertentu bagi audiens. Paradigma konstruktivisme juga menekankan bahwa bahasa memiliki peran yang penting dalam membentuk realitas sosial melalui penggunaan kata, struktur kalimat, dan pilihan representasi tertentu. Suatu pesan dapat mencerminkan sudut pandang, ideologi, serta relasi kekuasaan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Theo van Leeuwen digunakan untuk mengkaji bagaimana aktor sosial direpresentasikan di dalam teks, serta bagaimana proses inklusi dan eksklusi terjadi dalam komunikasi digital. Selanjutnya, paradigma ini memandang komunikasi digital sebagai ruang sosial di mana individu secara aktif membangun identitas dan makna melalui interaksi berbasis teknologi. Teori komputer mediated communication menjelaskan bahwa media digital memengaruhi cara individu berkomunikasi, termasuk dalam hal anonimitas, ekspresi pesan, dan interaktivitas. Dalam konteks unggahan anonim, anonimitas menjadi faktor penting yang memengaruhi kebebasan berekspresi serta cara pesan dikonstruksikan dan dipahami oleh pengguna lain. Paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi digital dalam unggahan anonim pada platform X, khususnya akun WNJFS, membentuk realitas sosial melalui bahasa, interaksi, dan representasi yang muncul dalam teks. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John Creswell, pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena sosial, khususnya yang berkaitan dengan teks, bahasa, dan konteks. Pendekatan ini menekankan pada kedalaman analisis serta pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam data. Dalam konteks penelitian yang berjudul Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen, Komunikasi Digital di Platform X WNJFS, melalui unggahan akun anonim, pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis wacana dan representasi aktor sosial dalam teks. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana praktik komunikasi digital dilakukan, seperti penghilangan aktor, pengamburan pelaku, serta bentuk representasi lainnya dalam unggahan akun anonim. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data harus dilakukan secara teliti, agar data yang diperoleh mampu dinarasikan dengan baik sehingga menghasilkan temuan yang layak. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan secara cermat agar mampu menghasilkan narasi yang sistematis dan bermakna. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam komunikasi digital, khususnya pada unggahan anonim di platform X. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam bagaimana pesan disampaikan, dimaknai, serta bagaimana interaksi antar pengguna terbentuk dalam suatu ruang digital. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan pendekatan dari Theo van Leeuwen. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana aktor sosial direpresentasikan dalam teks, serta bagaimana proses inklusi dan eksklusi terjadi dalam komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat isi pesan, tetapi juga melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk makna dan relasi sosial. Subjek dalam penelitian ini adalah unggahan anonim yang terdapat pada akun WNJFS di platform X. Objek penelitian difokuskan
pada isi pesan dalam unggahan tersebut, termasuk penggunaan bahasa, gaya penyampaian, serta bentuk interaksi yang muncul dari pengguna lain. Data yang digunakan berupa teks, unggahan, dan tanggapan atau reply yang berkaitan dengan unggahan tersebut. Dalam konteks komunikasi digital, data ini dipahami sebagai bagian dari proses komunikasi berbasis media yang memungkinkan terbentuknya makna melalui interaksi antar pengguna. Selanjutnya ada teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih individu yang dianggap paling memahami apa yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam. Purposive sampling tidak bertujuan untuk memperoleh jumlah informan yang besar, melainkan untuk mendapatkan kedalaman data dari informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait objek penelitian. Menurut Patton, purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasikan dan memilih kasus-kasus yang kaya informasi, information-rich cases, sehingga dapat memberikan pengalaman komprehensif terhadap suatu fenomena. Patton 2002. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah penggunaan aktif platform X yang pernah berinteraksi dengan unggahan anonim pada akun WJFS, baik sebagai pembaca maupun memberi tanggapan. Informan dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman tambahan mengenai bagaimana pesan anonim dipersepsikan dan dimaknai dalam komunikasi digital. Meskipun demikian, fokus utama penelitian ini tetap berada pada analisis teks unggahan anonim sebagai data utama, sedangkan informan berperan sebagai data pendukung dalam memperkuat hasil analisis menggunakan pendekatan Theo van Leeuwen. Kapsahan data di sini dalam penelitian kualitatif merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data melakukan beberapa teknik, yaitu triangulasi, peningkatan ketekunan, dan pengecekan pengulangan data. Teknik-teknik ini digunakan untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dalam menginterpretasikan data, khususnya dalam analisis komunikasi digital pada unggahan akun anonim di platform X. Triangulasi digunakan sebagai teknik utama dalam menguji keabsahan data. Menurut Norman K. Denzin, triangulasi merupakan strategi yang digunakan dengan memanfaatkan berbagai perspektif untuk memahami suatu fenomena yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, yaitu unggahan anonim, tanggapan pengguna, serta kajian teori yang digunakan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan konsisten. Penelitian ini juga menggunakan teknik peningkatan ketekunan, prolonged engagement, yaitu dengan melakukan pengamatan secara berulang terhadap unggahan anonim pada akun WJFS. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan memahami pola komunikasi yang terjadi secara konsisten. Dengan melakukan pengamatan yang berkelanjutan, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Keabsahan data juga diperkuat melalui proses analisis yang dilakukan secara sistematis dan berulang. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian membandingkannya dengan kerangka teori yang digunakan, khususnya pendekatan analisis wacana kritis. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan konteks dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Selanjutnya, teknik coding data. Dalam penelitian ini, teknik coding digunakan untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi pola dalam data berupa unggahan teks anonim pada akun WJFS. Coding dilakukan berdasarkan kerangka analisis wacana kritis Theo van Leeuwen yang berfokus pada representasi aktor sosial, khususnya pada bentuk indikasi komunikasi digital. Proses PEMDIK dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi.
Data berupa unggahan teks dianalisis untuk menemukan indikasi strategi representasi aktor sosial dalam wacana. Strategi tersebut meliputi bagaimana aktor ditampilkan secara langsung melalui inklusi, disembunyikan melalui eksklusi, serta bagaimana penggunaan bentuk bahasa mempengaruhi penyampaian pesan. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi apakah teks menyebutkan aktor secara jelas, menghilangkan keberadaan aktor, atau mengalihkan fokus pada tindakan dan peristiwa. Analisis juga dilakukan untuk melihat penggunaan bentuk bahasa dalam unggahan, seperti pemilihan kata, penggunaan ungkapan emosional, serta gaya penyampaian yang dapat mempengaruhi makna pesan. Penggunaan huruf kapital, tanda baca, maupun simbol tertentu juga diperhatikan sebagai bagian dari strategi komunikasi dalam teks. Selanjutnya, peneliti dapat menginterpretasikan bagaimana strategi-strategi tersebut digunakan dalam komunikasi digital, serta bagaimana makna dan representasi sosial dibentuk dalam unggahan anonim dengan mengacu pada pendekatan analisis wacana kritis dari Theo van Leeuwen. Selanjutnya, kategori coding. Berikut adalah skema coding yang digunakan dalam penelitian. 1. Exclusion penghilangan aktor, yaitu EXC. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi teks yang tidak menyebutkan pelaku secara jelas. Yang kedua, bentuk bahasa ekspresif atau BE, penggunaan kata emosional, sindiran, tanda baca, dan emosi. Kemudian yang ketiga ini inclusion, penyebutan aktor, yaitu INC. Sebagai pembanding, kode ini digunakan ketika aktor disebutkan secara jelas. Di sini ada coding data tabelnya, yaitu ada berupa kutipan teksnya, kemudian ada kodenya, ada kategori, indikator, dan analisisnya. Lanjut aja. Ada strategi penelitian. Triangulasi sebagai strategi esensial untuk meningkatkan validitas dan realitas penelitian kualitatif melalui 4 jenis utama, yaitu data, investigator, teori, dan metodological, di mana triangulasi data dalam unggahan anonim X dari berbagai topik. Dengan metode analisis wacana kritis Theo van Leeuwen diterapkan untuk memvalidasi pola legitimasi dan representasi aktor sosial dalam komunikasi digital, sehingga mengatasi keterbatasan subjektivitas interpretasi wacana kritis. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi teks digital, dan teknik simak catat. Metode dokumentasi digunakan karena data penelitian berupa unggahan tertulis dari akun WebJFest di media sosial X yang dapat diarsipkan sebagai dokumen digital, baik dalam bentuk teks maupun tangkapan layar. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan teknik penting untuk memperoleh data tertulis yang dapat dianalisis secara mendalam, karena memungkinkan peneliti menelusuri makna, konteks, dan pola representasi yang terkandung dalam teks. Penggunaan dokumen sebagai sumber data juga lazim dalam penelitian wacana karena objek kajiannya memang berupa teks yang telah diproduksi dan dipublikasikan. Pengumpulan data melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti melakukan observasi awal terhadap akun WebJFest untuk memahami karakteristik umum unggahan. Kedua, peneliti menerapkan purposive sampling, yaitu memilih unggahan yang sesuai dengan fokus penelitian, terutama unggahan yang mengandung indikasi bentuk komunikasi digital. Ketiga, data yang terpilih didokumentasikan dalam bentuk screenshot, salinan teks, tanggal unggahan, dan konteks unggahan. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen yang berfokus pada cara aktor sosial direpresentasikan dalam teks. Dalam model ini, analisis diarahkan untuk melihat bagaimana suatu pihak dimunculkan, disamarkan, atau bahkan dihilangkan melalui pilihan bahasa tertentu. Tahap analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan data.
berupa unggahan akun MyJFS yang mengandung bentuk indikasi komunikasi digital. Pertama, peneliti mengidentifikasi unggahan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu unggahan yang menunjukkan adanya pengaburan aktor sosial dalam bentuk kata, frasa, klausa, atau kalimat. Kedua, data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan kategori representasi aktor sosial dalam model Theo van Leeuwen. Ketiga, data yang telah diklasifikasikan kemudian ditafsirkan secara kritis untuk mengungkap makna, kecenderungan wacana, dan kemungkinan posisi ideologis yang dibangun melalui unggahan anonim tersebut. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada bab 4 yaitu pembahasan. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi digital berlangsung dalam unggahan anonim akun @unjps_ di platform X yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang aktif dalam membentuk makna. Unggahan anonim yang dipublikasikan itu tidak berdiri sendiri sebagai teks, melainkan selalu diikuti oleh respon pengguna lain yang memperkaya, mengubah, bahkan menggeser makna awal dari pesan tersebut. Dalam konteks ini, komunikasi digital bersifat dinamis dan partisipatif. Bukan oleh pengirim pesan, tetapi dinegosiasikan melalui interaksi antar pengguna. Dalam kerangka Computer Mediated Communication atau CMC, fenomena ini menunjukkan bahwa media digital berfungsi sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan pertukaran pesan secara cepat, terbuka, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Karakteristik utama CMC seperti keterbatasan isyarat non-verbal dan tingginya interaktivitas mendorong pengguna untuk mengembangkan cara komunikasi yang khas, terutama melalui penggunaan teks, simbol, dan gaya bahasa tertentu. Berdasarkan hasil analisis terhadap data unggahan anonim yang telah dikoding, ditemukan 3 dimensi utama dalam komunikasi digital, yaitu interaktivitas, ekspresi pesan, dan anonimitas. Interaktivitas menjadi salah satu dimensi yang paling menonjol dalam komunikasi digital pada akun MyJFS_. Setiap unggahan anonim cenderung memicu berbagai bentuk respon dari pengguna lain, seperti balasan atau reply, tanda suka atau like, maupun penyebaran ulang atau repost. Respon-respon tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak terjadi bersifat hanya satu arah, melainkan multidirectional. Pengguna tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai pengirim sekaligus pembentuk sebuah makna. Dalam banyak kasus, diskusi yang muncul di dalam kolom balasan justru menjadi ruang utama terbentuknya makna kolektif, di mana berbagai perspektif saling bertemu dan berinteraksi. Hal ini sejalan dengan konsep dalam CMC yang menekankan adanya umpan balik atau feedback yang cepat dan terbuka, sehingga komunikasi berkembang menjadi proses dialog yang berkelanjutan. Ekspresi pesan juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini, karena komunikasi digital tidak melibatkan tatap muka secara langsung. Pengguna tidak memiliki akses terhadap isyarat verbal seperti wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pengguna mengandalkan berbagai bentuk ekspresi berbasis teks, seperti penggunaan huruf kapital untuk menekankan emosi, kata-kata informal atau slang untuk membangun kedekatan sosial, serta emoji untuk merepresentasikan perasaan. Selain itu, penggunaan gaya bahasa seperti sindiran atau sarkasme juga sering ditemukan sebagai cara tidak langsung untuk menyampaikan kritik atau ketidakpuasan. Bentuk-bentuk ekspresi ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak kehilangan unsur emosional, melainkan bertransformasi ke dalam simbol-simbol baru yang lebih khas. Dimensi ketiga yang paling dominan adalah anonimitas. Dalam unggahan anonim akun @wjfs_, identitas pengirim tidak diketahui sehingga komunikasi berlangsung tanpa keterikatan identitas personal. Hal ini tercermin dari banyaknya penggunaan strategi exclusion dalam teks, yaitu penghilangan atau pengaburan aktor sosial. Dalam banyak unggahan, pelaku atau pihak yang dimaksud tidak disebutkan secara jelas, sehingga fokus komunikasi lebih diarahkan pada pengalaman atau peristiwa yang dibicarakan, bukan pada individu tertentu. Anonimitas ini memberikan ruang bagi pengguna untuk menyampaikan pendapat, pengalaman pribadi maupun emosi secara lebih bebas tanpa rasa takut dan konsekuensi sosial. Anonimitas juga membawa implikasi terhadap kejelasan makna dan tanggung jawab dalam komunikasi. Ketika aktor tidak disebutkan, pesan menjadi lebih terbuka terhadap berbagai interpretasi dan berpotensi menimbulkan ambiguitas. Selain itu, tidak adanya identitas yang jelas juga dapat mengaburkan tanggung jawab atas pesan yang disampaikan.
Anonimitas dalam komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan identitas, tetapi juga sebagai faktor yang mempengaruhi bagaimana pesan konstruksi disampaikan dan dipahami oleh audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital dalam unggahan anonim akun @wijfsdiscord tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk makna melalui interaksi pengguna. Dalam hal ini, pendekatan analisis Theo van Leeuwen digunakan untuk melihat bagaimana aktor sosial direpresentasikan dalam teks, sedangkan teori CMC digunakan untuk memahami bagaimana karakteristik media digital memengaruhi proses komunikasi tersebut. Dalam pembahasan ini, mengintegrasikan aspek bahasa, teknologi, dan interaksi sosial dalam menjelaskan fenomena komunikasi digital yang terjadi. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi exclusion mendominasi dalam unggahan anonim. Banyak teks tidak menyebutkan aktor secara eksplisit, sehingga pelaku atau pihak yang dimaksud menjadi tidak jelas. Penghilangan aktor ini merupakan bagian dari strategi representasi yang dapat mengaruhi cara audiens memahami suatu peristiwa. Fokus wacana cenderung diarahkan pada tindakan atau pengalaman, bukan pada individu yang terlibat. Kondisi ini sejalan dengan karakter anonimitas dalam komunikasi digital yang memungkinkan penyampaian pesan tanpa mengungkap identitas. Penggunaan strategi exclusion dalam komunikasi digital memiliki beberapa implikasi, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, pesan menjadi lebih umum dan mudah diidentifikasi oleh banyak pengguna, dan terbukanya kemungkinan interpretasi yang beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anonimitas memberikan kebebasan dalam berekspresi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pemaknaan pesan. Komunikasi digital juga bersifat interpretatif, di mana makna tidak sepenuhnya ditentukan oleh penulis, melainkan juga oleh audiens yang membaca dan menafsirkan sebuah teks. Strategi inclusion ditemukan meskipun tidak dominan. Penyebutan aktor secara jelas umumnya muncul dalam konteks tertentu, seperti promosi atau kritik langsung. Dalam perspektif Van Leeuwen, inclusion berfungsi untuk menghadirkan aktor sosial secara eksplisit. Adapun penggunaan inclusion dalam komunikasi digital menunjukkan bahwa pesan menjadi lebih spesifik dan terarah. Hubungan antar aktor dalam wacana lebih jelas, dan respon dari pengguna lain cenderung lebih fokus. Dalam konteks CMC, anonimitas menjadi karakter utama. Identitas tetap dimunculkan ketika diperlukan untuk memperjelas suatu pesan. Penggunaan bahasa dalam unggahan anonim menunjukkan adanya adaptasi terhadap karakteristik media digital. Keterbatasan komunikasi tidak menghadirkan isyarat nonverbal, mendorong pengguna untuk menggunakan berbagai bentuk ekspresi berbasis teks. Beberapa bentuk ekspresi yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain huruf kapital untuk menunjukkan penekanan emosi, emoji sebagai representasi perasaan, bahasa informal untuk menciptakan kedekatan, dan sarkasme sebagai bentuk penyampaian kritik. Interaktivitas yang tinggi dalam platform teks juga menjadi faktor penting dalam komunikasi digital. Unggahan anonim tidak berhenti pada penyampaian pesan awal, tetapi berkembang melalui respon pengguna lain. Balasan, tanda suka, dan penyebaran ulang menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung secara aktif dan berkelanjutan. Peran interaktivitas dalam komunikasi digital dapat dilihat dari terjadinya pertukaran respon antar pengguna, munculnya berbagai perspektif dalam satu unggahan, terbentuknya makna secara kolektif melalui diskusi. Nah, pembahasan ini menunjukkan bahwa komunikasi digital dalam unggahan anonim @wijfsdiscord merupakan proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara anonimitas, bahasa, interaktivitas ketiga aspek tersebut, yang saling berkaitan dalam membentuk cara pesan diproduksi, disampaikan, dan dimaknai. Melalui pendekatan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen dan teori computer mediated communication, dapat dipahami bahwa komunikasi digital tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga berperan dalam membentuk realitas tersebut di ruang digital. Selanjutnya ada keabsahan data. Dalam penelitian ini diperoleh melalui penerapan beberapa teknik yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan
dengan mengkaji kesesuaian antara unggahan anonim, tanggapan pengguna, serta kerangka teori yang digunakan. Selain itu, keabsahan data diperkuat oleh peningkatan ketekunan. Peneliti melakukan pengamatan secara berulang terhadap unggahan anonim pada akun @imgps_ untuk memahami pola komunikasi yang muncul secara mendalam. Teknik berikutnya adalah pengecekan ulang data. Ini dilakukan dengan meninjau kembali data yang telah dikumpulkan serta membandingkan dengan kerangka teori yang digunakan. Lebih lanjut lagi, keabsahan data juga tercermin dari penggunaan data yang bersumber langsung dari unggahan asli pada akun @imgps. Mengacu pada rangkaian proses tersebut, keabsahan data dalam penelitian ini tidak hanya bergantung pada teknik metodologis yang digunakan, tapi juga pada proses analisis yang dilakukan secara sistematis, berulang, dan konsisten. Hal ini memperkuat bahwa hasil penelitian memiliki dasar data yang kuat secara akademik. Selanjutnya ada hasil pertemuan data penelitian. Dalam proses ini, peneliti melakukan pembacaan ulang terhadap data untuk memastikan konsistensi dalam pengelompokan kategori. Setiap unggahan dianalisis dengan memperhatikan struktur kalimat, pilihan kata, serta konteks komunikasi yang melatar belakanginya. Hasil coding menunjukkan bahwa data dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu exclusion, inclusion, dan penggunaan bahasa ekspresif. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama ada exclusion atau penghilangan aktor. Dalam gambar 4.1, unggahan anonim inclusion pada akun Manifest @imgps, yaitu dalam postingan UNJ, losing spark sama kuliah is not for the weak. Only UKT dan lulus sarjana aja yang bikin punya motivasi kuliah. Dalam unggahan tersebut, hal pertama yang dapat diamati adalah dengan melihat bahwa tidak adanya subjek atau pelaku yang jelas. Kalimat losing spark sama kuliah muncul tanpa menyebut siapa yang sebenarnya sedang mengalami hal itu. Apakah ini pengalaman penulis atau mahasiswa tertentu atau semua mahasiswa secara umum? Semuanya dibiarkan menggantung. Akibatnya kondisi kehilangan semangat itu terasa seperti fenomena yang terjadi begitu saja tanpa keterkaitan dengan individu tertentu. Selain itu, unggahan ini menggunakan bentuk yang sangat umum, yaitu menggeneralisasi pengalaman. Frasa seperti "it's not for the weak" dan yang bikin punya motivasi kuliah membuat pernyataan tersebut terdengar universal, seolah-olah berlaku untuk semua orang. Padahal tidak ada penanda subjek seperti aku, kami, atau mereka yang bisa memperjelas siapa yang dimaksud. Fokus pembahasan dalam kalimat juga lebih diarahkan pada kondisi dan konsep, bukan pada manusia sebagai pelaku sosial. Yang ditonjolkan justru hal-hal seperti losing spark, UKT, dan lulus sarjana. Ketiganya adalah bentuk abstraksi, bukan aktor nyata. Dalam unggahan ini, manusia sebagai pihak yang mengalami dan merasakan kondisi tersebut justru tidak dimunculkan sebagai perhatian pembaca yang dialihkan ke konsep tersebut. Lebih jauh lagi, penyebab dari munculnya motivasi juga ditampilkan secara impersonal. Pernyataan bahwa oleh UKT dan lulus sarjana yang membuat motivasi kuliah tidak menjelaskan siapa yang merasakan motivasi tersebut. Seolah-olah motivasi itu muncul secara otomatis karena faktor eksternal, bukan karena hasil dari keputusan atau pengalaman individu, yang membuat realitas terlihat seperti sesuatu yang sudah disimpan, bukan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh manusia. Karena tidak adanya aktor yang jelas, unggahan ini juga secara tidak langsung menghapus kemungkinan adanya sudut pandang lain. Tidak ada ruang untuk melihat bahwa kemungkinan ada mahasiswa yang tetap memiliki motivasi karena faktor lain, atau yang tidak mengalami kehilangan semangat. Semua pengalaman didapatkan menjadi satu narasi tunggal yang tampak berlaku untuk semua orang. Pada akhirnya, penghilangan aktor ini menghasilkan efek yang cukup kuat secara ideologis, yaitu menormalisasi kelelahan dalam dunia perkuliahan. Karena tidak ada subjek yang bisa dipertanyakan atau dikontraskan, pernyataan tersebut tidak seperti realitas umum yang harus diterima. Kategori exclusion menunjukkan bahwa aktor sosial disebutkan secara jelas dalam teks. Dalam banyak unggahan ditemukan penggunaan kalimat tanpa subjek yang spesifik atau penggunaan istilah umum yang mengaburkan pelaku. Yang kedua ada inclusion atau penyebutan aktor. Dalam postingan unggahan anonim inclusion pada akun Manifest UNJ-Fest, di mana dijelaskan dalam gambar 4.2,
Unggahan ini menunjukkan keberadaan aktor sosial secara cukup jelas lewat kata dosen dan pengalaman yang datang dari mahasiswa. Penyebutan dosen membuat kesan sosial yang mudah ditebak, ada pihak yang memberi tekanan dan ada pihak yang terdampak. Cara penyebutan aktor masih pakai bentuk umum, yaitu kata dosen, gak mengarah ke individu tertentu tetapi ke kelompok secara luas, yang membuat satu pengalaman spesifik seolah mewakili banyak kasus. Pembaca bisa langsung membawa asumsi bahwa perilaku tersebut adalah sesuatu yang umum terjadi, padahal belum tentu semua dosen seperti itu. Posisi mahasiswa juga tetap hadir, tetapi lebih sebagai pihak yang kena dampak. Narasi seperti yang udah berhasil join tapi belum pakai PP dan ngechat bagian LMS di-ignore menunjukkan usaha dari sisi mahasiswa, tetapi respon yang didapat minim. Mahasiswa muncul sebagai aktor, perannya cenderung pasif namun lebih ke yang mengalami daripada yang mengendalikan situasi. Sistem LMS ikut dimunculkan sebagai faktor penting dalam situasi ini. Walaupun bukan manusia, LMS berfungsi sebagai aktor tambahan yang mengaruhi jalannya interaksi. Kalimat LMS masih banyak errornya dan bagian LMS di-ignore bikin masalah tidak sepenuhnya ditimpakan ke individu tetapi juga ke sistem. Selanjutnya adalah penggambaran emoji pada unggahan tersebut. Emoji tidak hanya bisa dianggap receh. Emoji tertawa di akhir mempunyai fungsi penting dalam framing pesan. Dan juga emoji muka memohon atau mengeluh yang memberikan nuansa bahwa penulis lagi capek, minta dimengerti atau lagi di posisi kasihan. Dan sementara emoji tertawa menunjukkan untuk membungkus keluhan dengan humor. Dan terakhir ada bahasa ekspresif. Pada gambar 4.3, unggahan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengguna bahasa ekspresif karena berfungsi untuk menyampaikan dan meluapkan emosi penulis, bukan sekadar menyajikan informasi secara netral. Hal ini terlihat dari adanya keluhan dan sindiran dalam kalimat yang digunakan, sehingga pesan yang disampaikan terasa dengan perasaan kesal terhadap situasi kerja kelompok. Pemilihan diksi yang bersifat informal seperti penggunaan slang dan ungkapan sehari-hari semakin menegaskan karakter ekspresif dalam unggahan tersebut. Bahasa yang digunakan tidak mengikuti kaidah formal, melainkan mencerminkan gaya komunikasi spontan yang umumnya muncul dalam kondisi emosional dengan menunjukkan teks tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga menghadirkan nuansa perasaan penulis secara langsung kepada para pembaca. Lebih lanjut lagi terhadap penggunaan gaya bahasa yang hiperbola seperti pada ungkapan kesabaran gua seluas samudra yang menunjukkan bentuk dramatisasi untuk memperkuat ekspresi perasaan. Penggunaan gaya hiperbola ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara literal, melainkan sebagai cara untuk menegaskan tingkat emosi yang dialami penulis. Dan penggunaan emoji love ungu pada akhir kalimat turut memperkuat aspek ekspresif dalam unggahan. Emoji tersebut berfungsi sebagai penanda emosi nonverbal yang melengkapi teks, dengan nuansa yang cenderung merepresentasikan perasaan campuran antara kelelahan emosional, ironi, dan bentuk penerimaan yang bersifat santai. Kehadiran emoji ini juga berperan dalam meredam kesan konfrontatif, sehingga keluhan yang disampaikan tetap terasa ringan dan komunikatif bagi pembaca. Selanjutnya adalah bab 5 penutup. Oke, di sini ada bab 5 penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi digital dalam unggahan anonim pada akun UNJ-Fest di platform X menunjukkan karakter interaksi yang dinamis dan partisipatif. Tanggapan yang muncul dalam bentuk balasan, komentar, serta keterlibatan penggunaan lainnya memperlihatkan bahwa ruang anonim tidak hanya menjadi media penyampaian pesan, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan opini secara terbuka. Interaktivitas ini memperkuat fungsi media sosial sebagai ruang komunikasi dua arah yang bersifat kolektif. Melalui perspektif analisis wacana kritis Theo van Leeuwen, representasi aktor sosial dalam unggahan anonim menunjukkan adanya variasi strategi wacana seperti inclusion, pelibatan aktor, dan exclusion, penghilangan aktor. Penggunaan strategi tersebut mempengaruhi bagaimana realitas sosial dibingkai dalam teks. Inclusion cenderung menampilkan relasi sosial secara eksplisit, termasuk posisi
transisi kuasa antar aktor, sedangkan exclusion mengaburkan pelaku sehingga peristiwa tampak seperti kondisi umum atau natural. Dengan demikian, komunikasi digital dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi dan pembentukan makna sosial secara bersama. Kemudian ada saran, ditinjau dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi pengguna media sosial, khususnya dalam teks akun anonim, diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan pendapat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau generalisasi yang berlebihan terhadap pihak tertentu. Kedua, bagi pengelola atau admin akun anonim seperti WJVS disarankan untuk mempertimbangkan mekanisme moderasi konten yang lebih terarah guna menjaga kualitas diskusi serta meminimalisasi potensi konflik di ruang digital. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan peneliti serupa dengan menggunakan pendekatan atau teori lain yang lebih relevan, seperti analisis pragmatik semiotika atau teori komunikasi digital lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.